pada malam hari ini kita ada kesempatan, ada ada sebuah kesempatan kita kedatangan salah satu tamu spesial ya. Nanti beliau akan menyaringkan firman. Siapa dia? Nah, rahasia teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung, nanti dia akan masuk di 2015 karena dia lagi perjalanan. Jadi dia nggak bisa ikut dari awal, jadinya teman-teman bisa dengerin firmannya dan semoga memberkati teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita dengar sharing firman dan kita nanti juga mungkin ada beberapa yang sharing, kita mau sama-sama nyembah Tuhan dulu. Kita mau teman-teman mic-nya boleh di mute dulu. Jadi biar nggak terganggu nanti ketika teman-teman yang sedang menyembah juga. Jadi teman-teman feel free aja, nggak usah hiraukan kanan kiri. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan sebagai sebuah keluarga, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara, dan pastinya nanti siap kita mendengar firman Tuhan. Mari teman-teman, untuk penyembahan, mari Mas Daniel akan menghantarkan teman-teman untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kami datang sebagai seorang anak Tuhan. Kami datang sebagai seorang anak yang merindukan dan haus akan kasih Tuhan, akan kasih Bapaknya. Mungkin beberapa dari kami sering kami lari pergi jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini kami tahu kasih-Mu gak pernah gagal dalam hidup kami. Kau gak pernah meninggalkan kami sekalipun kami gak setia dengan Engkau. Tuhan, ajari kami dengan segenap hati kami menyerahkan hati dan diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk melepas segala apa yang kami bisa di hadapan-Mu. Kayak menjadi pribadi yang apa adanya, menjadi pribadi yang terus terang di hadapan Tuhan, datang dengan hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau dapat menjamah setiap kami. Kalau kami terbatas, Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas menjamah kami sekalipun kami terpisah dengan jarak Tuhan. Tapi kami tahu dimanapun kami berada, Engkau mampu menjamah setiap hati kami. Engkau mampu menjamah setiap keluarga dan kota dan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Yesus. Selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama
Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman. Mari hari ini, setiap apapun musim hidup, kita mau serahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mungkin ini adalah musim di mana engkau dipaksa. Apakah engkau mau menabur ataukah engkau menyerah dengan keadaan? Tapi hari ini saudara, mari sama-sama menyerahkan hati dan hidup kita. Biar Tuhan yang bertahta dan bekerja di atas setiap hidup kita. Mari saudara. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama
berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Mari setiap kampus, setiap suku dan bangsa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bangsa kami dipenuhi nama Tuhan. Kota kami dipenuhi nama Tuhan. Mari setiap kampus, mari setiap marketplace, mari setiap engkau dimanapun engkau berada, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan Allah kita. Di tempat kita berada, Dia tidak jauh, tetapi Dia dekat dengan orang yang remuk dan patah hati. Dia dekat dengan orang-orang yang mencintai bangsanya. Dia dekat dengan orang-orang yang berdoa untuk kota dan kampusnya. Jesus, haleluya. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya,
haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak diberikan, tiada kata untuk memujimu, namun ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneduhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneduhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ini setiap doa kami, Tuhan. Ini setiap doa kami, Tuhan. Karena saat ini hanya Engkau yang terbaik yang kami miliki, dan Engkau satu-satunya Allah yang membuat kami terus berharap akan bangsa kami, akan kota kami, akan gereja lokal kami, akan keluarga kami, atas setiap yang Kau percayakan dalam hidup kami, atas setiap kampus-kampus, atas setiap pelayanan pelajar. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami tahu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kepercayaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sharing firman, kalau sebentar kami mau banyak mendengar setiap apa yang Tuhan mau, kiranya Tuhan Kau curahkan setiap isi hati-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat menangkap secara utuh dan sempurna setiap kebenaran firman yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang takut akan Engkau, kehidupan yang terus berbuah lebat untuk negeri kami, untuk kota dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Malam hari ini kita kedatangan salah satu orang yang spesial. Masuk juga. Welcome to Kak Christopher Tapiheru. Ya. Hai gengs. Selalu aman nggak? Aman Kak? Ya siap. Gimana? Iya Kak. Jadi ini apa kabar Kak? Ya, puji Tuhan baik, sehat. Puji Tuhan. Gimana? Nah teman-teman, ini Kak Kristo nanti akan banyak sharing tentang bagaimana kita di tengah situasi pandemi COVID ini justru kita punya respon yang baik, karena di musim ini adalah justru di mana kita bisa mengambil sesuatu yang terbaik supaya di musim depan kita bisa sangat belajar di musim ini. Mari Kak Kristo bisa menyampaikan kebenaran firman-Nya. Oke. Tadi udah dibuka dengan pujian penyembahan dan doa, so gue langsung masuk ke firman. Sebenarnya ditugasin bagiin tentang Yusuf, ya Yusuf sang pemimpi di Kejadian 41, tapi Kejadian 41 yang ditugaskan itu gue lihat justru itu jadi puncak itu justru puncak kehidupan Yusuf sebenarnya. Jadi sepanjang kita mesti menyadari dalam hidup ini Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi seringkali kita cuma stuck di satu momen, di satu saat, dan kita berpikir wah ini kayaknya udah habis nih, kayaknya ini akhirnya. Tapi belum. Ya jadi gue nggak mau ke situ, gue nggak mau ke 41 dulu. Gue rindu kita ngeliat kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf ini dipenuhi dengan berbagai kekecewaan. Dia dikecewakan, dibuang, dikhianati, dijahatin, difitnah, dilupakan, ya. Dan ini yang dialami sepanjang perjalanan. Jadi teman-teman kita mesti lihat hidup kita itu mesti lihat dari kacamata yang lebih jauh lagi. Jadi pandemi ini bukan akhirnya, oke? Jadi jangan putus asa, karena bisa jadi ini baru di tengah jalan. Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, seperti tadi worship leader bilang. Ya, musim ini biasanya persiapan untuk musim depan. Dan di persiapan ini adalah sebuah kerugian besar kalau kita nggak bisa ngelihat
apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu. Ya, gue rindu kita lihat Yusuf di Kejadian 39. Gue ambil cuma 2 ayat, nanti ayat 3 sama 23, tapi itu cuma rangkuman dari perjalanan, ya, itu cuma setiap highlights-nya. Gue pengen tekanin di 1 ayat tentang bahwa itu ada suara apa sih? Kayak ada suara angin-angin gimana gitu. Coba yang mic-nya masih on mungkin di off dulu biar akunya nggak, kayak ada suara tss, 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 tss. Aku nggak tahu suara apa itu. Tadi nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Oke, apakah semuanya udah off atau gimana mic-nya? Coba tolong. Bentar. Oh iya, ya udahlah, cek. Yuk. Kejadian 39 ayat 3 sama 23 kita akan baca. Jadi teman-teman biar ingat doang, perjalanan kisah Yusuf itu dimulai dari rumah. Nah, ini udah hilang nih, thank you. Oke, perjalanan Yusuf ini dimulai dari rumahnya dia. Dia itu orang yang sangat-sangat berintegritas, ya, dan sangat menyadari bahwa Tuhan itu selalu beserta dia, sehingga dia melakukan apapun itu yang terbaik, dimanapun dipercayakan. Ya, dan itu yang buat dia selalu jadi berkat sebenarnya, dimanapun dia berada. Makanya dari semua anak, papanya punya banyak anak, dan dia yang dipercayain untuk jadi supervisor di rumah. Padahal bukan anak paling tua, bukan anak paling kecil, tapi paling disayang. Alkitab bilang katanya karena berasal dari istri yang paling disayang dari ayahnya. Ayahnya punya beberapa istri, tapi nggak murni karena itu doang. Kita lihat Yusuf masih umur 17 tuh udah pekerja keras, ya, dia sangat berintegritas, punya kualitas di atas kakak-kakaknya dan adiknya. Jadi dia dipercayakan. Ya, jadi dalam hidup ini kita putuskan aja untuk melakukan yang terbaik karena tahu Tuhan tuh ada di situ walaupun kita nggak bisa lihat. Ya, dan akhirnya karena dia dipercayakan, banyak yang ngiri, dia dapat mimpi lagi dari Tuhan, satu mimpi yang besar sekali gitu. One day dia bilang saudara-saudaranya bahkan ayah ibunya akan bersujud di hadapan dia. Ya, dan itu satu impian dari sorga ternyata, bukan dari hatinya sendiri, sebuah kerinduan untuk dihormati, diagungkan, disembah dalam tanda kutip ya, karena itu kan raja. Tapi Yusuf nggak pernah punya impian itu, dia nggak punya kerinduan itu. Tapi Tuhan kasih mimpi itu, akhirnya diceritain, saking polosnya nih anak, diceritain, dan kakak-kakaknya yang udah lama ngiri sama dia langsung kesel dan cari cara untuk menyingkirkan dia. Akhirnya kita tahu kisahnya, dia dijual, sebenarnya sempat dibuang, hampir dibunuh, dimasukin ke sumur, dan di sumur dia tinggal sendiri dalam keadaan yang dikecewakan, pasti dibuang, dikhianati sama saudara-saudaranya sendiri. Bayangin kekecewaan yang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Tapi dia tahu di sumur yang sepi dan dingin dan kering itu dia nggak sendiri, ada Tuhan di situ. Dan akhirnya Tuhan beracara lewat salah satu saudaranya yang menyarankan untuk Yusuf jangan dibunuh tapi dijual. Akhirnya dijual lah, dia rantau bukan untuk mau kuliah atau mau mengadu nasib. Enggak, dia menerima nasib pada saat itu. Dia rantau dan dijual sebagai budak. Jadi dia masuk di rumah ini, di rumah majikan yang membeli dia. Ingat, budak zaman dulu beda sama pembantu zaman sekarang. Pembantu itu digaji, budak itu dibeli. Dibeli, makanya dibayarnya gede. Beberapa TKW Indonesia kalau ke Timur Tengah nggak digaji, tapi dibeli. Makanya gajinya gede banget. Pertama kali gajian tuh bisa, wah, jadi sultan kecil lah. Pulang kampung, satu kampung dibeliin handphone sama dia. Pokoknya jadi semuanya langsung semangat, langsung mau jadi TKW. Padahal itu bukan digaji, itu dibeli. Makanya habis itu nggak sedikit yang dipukulin, dihamili, dizolimi. Habis itu ada yang dibunuh malah. Karena bukan bukan digaji, itu ternyata itu dibeli. Ya, karena ide tentang membantu ini cuma ada di Indonesia. Di luar negeri itu adanya perbudakan. Jadi idenya nggak populer, dan Yusuf jadi budak, jadi dia dibeli. Dan di ayat 3 dari Kejadian 39 kita lihat, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa ini dia kata-kata yang mesti diperhatikan dan digarisbawahi, bahwa apa? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi dalam hidup ini kita harus sadar bahwa keberhasilan kita berasal dari Tuhan sendiri. Ya, bukan dari kekuatan kita, kemegahan, kehebatan kita, kemampuan kita, kepandaian, bahkan bukan karena keberuntungan atau rezeki, tapi karena Tuhan sendiri yang membuat berhasil. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Ini pas di rumahnya Potifar ketika dia lagi jadi budak. Ya, dibeli oleh tuannya ini. Dan kita tahu dia juga dipercaya jadi supervisor lagi di situ.
Seperti halnya ketika di rumah, karena ada perbedaan yang menonjol. Ya anak ini, bukan mengadu nasib, tapi menerima nasib. Ya dia nggak sibuk menyesali diri, menyalahkan keadaan atau apalagi musuhin Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi dia manfaatkan dengan baik. Kalau jadi budak, ya udah seperti di rumah saya jadi anak yang terbaik. Sekarang jadi budak di rumah orang, saya jadi budak yang terbaik. Ya akhirnya jadi supervisor, kita tahu. Dan saking kerennya orang ini, istri bosnya naksir sama dia dan ngajakin yang aneh-aneh. Yusuf nggak mau, ditolak dengan baik, dengan sopan, dengan hormat. Tapi istri bos nggak terima penolakan, ya karena istri bos taunya dikabulin apa yang dia minta. Akhirnya Yusuf difitnah, ya dibuang ke penjara, kita tahu, makanya kita jemput di ayat 23. Tapi ini yang terjadi ketika dia jadi napi, lagi jadi narapidana, bayangin. Nggak ada salahnya melakukan yang terbaik, tapi kayak hidup mengkhianati dia. Kita tahunya, kita berpikir secara asumsi sederhana, kalau saya berbuat yang terbaik, Tuhan akan bawa saya naik dan tidak turun. Tapi kenyataan dalam hidup tidak seperti itu, tidak semudah itu. Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguso, ya tidak semudah itu, Ferguso. Nggak segampang itu, hidup seringkali nggak seperti itu. Kita akan mengalami mungkin yang nggak sesuai sama yang kita mau. Ya akhirnya dia malah udah melakukan yang terbaik, udah tabah, percaya bahwa Tuhan ada di sini bareng gue, makanya apa yang gue kerjain dibuat berhasil, malah difitnah, malah masuk penjara, akhirnya jadi narapidana. Tapi ini yang menarik, karena Yusuf percaya Tuhan beserta dengan dia jadi narapidana terbaik. Ini yang menarik, di rumah dia jadi anak terbaik, di rumah orang jadi budak terbaik. Sekarang di hotel Prodeo atau penjara, dia jadi napi yang terbaik. Luar biasa orang ini. Ya dia sangat positif menapaki hidup, sangat bersemangat. Karena apa? Dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ayat 23 kita jemput di situ, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Di penjara pun dia jadi semacam supervisor. Ya, di bawahnya kepala penjara sendiri. Bahkan apapun yang dia lagi putuskan udah dipercayakan, kepala penjaranya udah nggak mencampuri lagi. Ya, perhatiin, karena ayat ini muncul lagi, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, untuk produktif di tengah krisis seperti ini dibutuhkan apa? Kepercayaan atau iman. Iman apa? Bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan ada di sini. Makanya kita melakukan yang terbaik bukan karena keadaannya memungkinkan, bukan karena keadaannya atau situasinya lagi menguntungkan, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada di sini, tetap ada bersama dengan kita. Makanya ketika kita lagi nggak bisa kemana-mana, hanya boleh di rumah saja kita melakukan banyak hal dan dibuat Tuhan berhasil. Kita jadi berkat pertama di keluarga kita dulu. Ya kalau yang lagi rantau, misalnya di Semarang lagi pada rantau gitu buat kuliah, ya di kos-kosan dulu lah kita jadi berkat. Ya atau dimanapun kita numpang, di rumah paman kah, di rumah itu dulu ya. Kita tahu Tuhan bersama dengan kita, artinya ketika kita lagi jadi ponakan di rumah paman, misalnya numpang di rumah om gitu ya, kita jadi ponakan terbaik. Ya, jangan cuma jadi ponakan yang lagi numpang kuliah, bukan. Ya, kita nggak numpang-numpang nambah-nambahin penderitaan orang, bukan. Kita menjadi berkat. Gimana caranya melakukan yang terbaik? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lucu, Kejadian 39 ayat 23 ini ada ayat bagus di Perjanjian Baru, di Kolose 3 ayat 23. Ya, ayatnya hampir sama. Apapun yang dikerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23 dari Kejadian 39 bilang, maka Tuhan akan membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan untuk Tuhan. Dan ini kunci dari produktivitas sebenarnya, menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Gue pengen kita baca beberapa ayat di Matius 7 ayat 17 sampai 20 berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas itu sesuatu yang dari dalam. Ya, jadi nggak tergantung sama yang di sekeliling mau ada apa enggak, keadaan kayak gimana nggak ngaruh, karena produce itu sesuatu yang dari dalam. Bahasa Alkitabnya menghasilkan. Producing, menghasilkan. Ya, ayat Matius 7, 17 sampai 20 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan. Ini dia kata-katanya, produce, ya, buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi produktivitas nampaknya sesuatu yang sangat natural dari dalam.
Ya kalau kita benar punya hubungan yang real sama Tuhan, oke, keadaan nggak bisa mempengaruhi kita. Kita akan tetap produktif bahkan dalam keadaan di tengah krisis sekalipun. Ya kita akan tetap produktif karena produktif itu sangat berkaitan dengan siapa yang ada di dalam kita. Ya makanya kita produce, menghasilkan buah. Lukas 6 ayat 45, kita lompat sedikit ke Injil Lukas 6 ayat 45, dikatakan orang yang baik mengeluarkan, kata-kata menghasilkan dan mengeluarkan berasal dari kata yang sama, produce. Produce itu kata dasar dari produktif. Ya. Orang yang baik mengeluarkan. Producing, barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya apa? Meluap dari hati. Produktivitas juga sesuatu yang meluap dari hati. Dan gue akan tutup renungan kita di sini, di Yohanes 15. Di Yohanes 15, ayat 4 sampai 5 dan 8. Ini nggak boleh dilupakan, ada ayat yang penting, ya kata-kata yang penting bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya itu mesti diingat. Karena kalau kita ingat kisah Yusuf, kita tahu apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Bukan Yusuf yang berhasil mengerjakannya, tapi Tuhan yang memampukan semua yang Yusuf kerjakan. Dengan segenap kekuatannya seperti untuk Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Nah ini ayatnya sangat-sangat sesuai. Oke, Yohanes 15 ayat 4 bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Oke, artinya di luar Tuhan, Tuhan dengan berani bilang, Yesus dengan berani bilang di luar aku, kamu tidak produktif. Ya, kamu mungkin akan menghasilkan hal-hal yang menguntungkan, tapi kalau yang namanya berbuah itu bukan buat diri sendiri. Ya, berbuah itu buat orang lain. Itu ternyata artinya bukan egois buat diri sendiri. Karena kalau kayak gitu artinya koruptor juga produktif. Ya kan, dia korupsi buat dirinya sendiri. Nggak jadi berkat buat orang lain. Tapi kan tema hari ini maksudnya adalah berkaitan dengan kita menjadi berkat bagi lingkungan kita dulu. Dan pasti gedenya goalnya nanti buat bangsa kita tentunya. Tapi nggak usah jauh-jauh ke ujung bumi dulu, ntar lagi Pentakosta, hari Minggu kita merayakan, oke? Kita peringati. Kamu akan jadi saksiku pertama di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Jadi nggak usah mikirin bangsa-bangsa dulu, ya. Kalau aku pakai kata-kata yang kalau boleh terlalu keras, pikirin bangsat-bangsat di sekeliling kita dulu lah. Ya, di sekeliling kita banyak bangsat-bangsat, jadi nggak usah mikirin bangsa-bangsa yang jauh dulu. Ini bangsat-bangsat yang di sebelah-sebelah ini kita peduli nggak? Karena ada benar-benar, gini, aku nggak pernah menyadari, dulu aku hidup buat diriku sendiri, tapi akhirnya aku menyadari, Tuhan menyadarkan saya bahwa banyak yang ikutin saya. Ya, saya anak paling tua dari 4 bersaudara. Saya nomor 1, artinya semua adik saya ngelihat saya. Kalau saya hidupnya asal-asalan buat diri saya sendiri, saya nggak jadi contoh yang baik, saya bisa ngerusak hidup mereka tanpa saya sadari. Tapi saya dulu nggak peduli. Ya, banyak teman-teman saya di sekeliling saya yang ngikutin saya. Ya, dari yang pelayanan di gereja sampai yang di luar yang bukan Kristen. Banyak yang ikutin saya. Jadi kalau sayanya hancur, begajulan, asal-asalan, hidup buat diri sendiri, mereka juga ikut itu dan rame-rame kita akan neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyadarkan saya. Ya, dulu punya impian ketika baru bertobat, impiannya langsung jauh, saya mau menangkan seluruh dunia buat Yesus. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan saya, ya, udah kamu fokus dulu aja. Lagi di mana sekarang? Lagi di rumah. Ya udah fokus di rumah dulu. Ya, lagi jadi anak nih. Jadi anak yang terbaik. Ya, lagi di bawah asuhan orang tua, oke, jadi anak yang terbaik di rumah. Baru nanti berikutnya kalau kamu udah kerja nanti jadi karyawan yang terbaik di kantor. Ya, nanti dipercayain lebih besar lagi misalnya. Ya, pokoknya dimanapun ditempatkan, jadi yang terbaik aja. Ya, itu artinya produktif. Dan produktif ternyata berasal dari mana? Kalau kita belajar tentang Yusuf, menarik ketika dia menolak ajakan istri bosnya untuk yang enggak-enggak, dia bilang kayak gini, bagaimana mungkin saya berbuat hal sejahat ini, ya, dan mengkhianati suamimu yang udah mempercayakan terlalu banyak buat saya. Dan dia bilang gini, dan bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Tuhan. Lihat, integritas Yusuf berasal dari mana? Dari keintiman dia sama Tuhan. Ya, dia bilang, gak mungkin saya berdosa sama Tuhan. Tuhan tuh udah terlalu baik. Dia yang bawa saya bisa sampai sini. Saya masih hidup, ya, saya bisa diberkati, bahkan dipercayain lagi jadi supervisor di rumah orang.
walaupun saya ditendang, dibuang dari keluarga saya masih bisa hidup. Tuhan udah terlalu baik. Kalau saya berbuat dosa adalah kurang ajar, dia bilang, dan nggak mungkin saya mengkhianati Tuhan. Jadi ternyata keintimannya berbuah atau produce yang namanya integritas. Ya, dan integritas ini bahasa duniawi, ya bahasa sekuler untuk yang namanya berbuah. Ya, yang namanya berbuah. Kalau bahasa bisnisnya atau bahasa industri kreatifnya itu produktif. Atau kalau tadi gue kutip kata satu, kreatif. Nah, kreatif ini juga menarik. Ya, kita baca dulu, selesain dulu pembacaan kita. Akulah pohon anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 8, ayat terakhirnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, pertanyaannya gimana cara bisa produktif di tengah krisis seperti ini? Ya, kalau kita baca dari kisah Yusuf sampai berbagai perumpamaan, sama khususnya pembahasan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ini, kita tahu yang namanya produktif, atau kalau pakai istilah lain, karena gue kuliahnya DKV, desain komunikasi visual, yang disebut dengan kreatif. Ini yang menarik. Aku kutip salah satu kalimat menarik dari salah satu idola saya, namanya Yosi Mokalu, ya, dari Project Pop. Dia ternyata anak pendeta, gue baru tahu. Ya, dan dia ngomong, dia bilang kayak gini, berkaitan dengan kreativitas, itu sangat tergantung dari apakah kita itu dekat sama Tuhan. Terus aku bilang, maksudnya gimana, Kak Yosi? Hubungannya apa? Dia bilang gini loh, Tuhan itu kan sang kreator. Oke, Tuhan itu sang kreator. Artinya nggak ada yang lebih kreatif dari Tuhan. Nah, kalau kita ngakunya Kristen, tapi akhirnya kita bilang aduh mentok nih, lagi nggak ada ide. Oke, yang mesti direnungkan adalah gini, jangan-jangan kita lagi nggak dekat. Ya, lagi nggak dekat sama sang kreator. Kita lagi nggak dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih kreatif dari Tuhan. Kalau kita benar-benar intim sama Tuhan, kita nongkrong sama Tuhan, oke, kita punya hubungan sama Tuhan, ya, melalui firman Tuhan dan melalui doa tentunya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, ya, kalau tumbuh baru bisa berbuah. Kayak sih bilang ini, kalau lu nggak kreatif, lu mesti lihat dengan jujur. Coba lihat hubungan lu sama Tuhan kayak gimana. Ya, kalau hubungan lu sama Tuhan beres, mestinya lu nggak mungkin nggak tahu mau ngapain. Lu nggak mungkin nggak produktif, lu nggak mungkin nggak kreatif. Karena Tuhan itu kreator, dia bilang. Kalau lu connect sama sang sumber, lu pasti kreatif. Ya, jadi kalau nggak kreatif, kita bertanya dulu, kita lagi nempel nggak sama sang sumber? Ingat, di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi di momen kayak gini, produktivitas, kita mesti menyadari bahwa ini sesuatu yang dari dalam. Sama kayak Yusuf ditempatin di mana aja. Ulang dari nol sampai atas, dihianatin, ulang dari nol lagi, sampai atas, ulang dari nol. Begitu terus, yang berakhir di pasal 41 tentunya. Ya, impian yang akhirnya jadi kenyataan dengan cara yang aneh. Yang bentuknya kalau kita lihat, dia tuh dibikin terus turun sampai ke penjara. Tapi lucunya, di mata sorga, dia tuh lagi naik kelas sebenarnya. Kalau di mata pemandangan dunia, dia tuh menurun. Dari di rumah sendiri, mewarisi warisan keluarga, oke, dia supervisor di rumah, turun jadi budak di rumah orang, di negeri orang bahkan. Oke, itu turun lah sebenarnya, bukan naik. Ya, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Habis itu dikhianatin, difitnah sama istri bosnya, turun lagi lebih parah, masuk ke penjara. Tapi terus di tiap fase hidupnya dia terus melakukan yang terbaik, dia tetap produktif. Ya, dia tetap melakukan itu dan bilang Tuhan beserta dia, apapun yang dikerjakan di bawah Tuhan berhasil. Akhirnya lucunya dengan cara itu, akhirnya ketika dia di penjara, kita tahu kisahnya. Ada dua orang yang digugat berusaha membunuh Firaun. Ya kan? Juru roti sama juru minum waktu itu. Ya, akhirnya dua-dua punya mimpi. Yusuf akhirnya mengartikan mimpi itu dan dia bilang sama salah satunya, oh lu nggak salah, tenang aja, lu nggak bakal dihukum, lu nggak salah. Kayak akhirnya bener itu orang dikeluarin dari penjara, terus dia bilang sama Yusuf, gue bakal ingat sama lo, kayak lo udah nolongin gue. Tapi 2 tahun kemudian dia punya mimpi dan gak ada yang bisa ngartiin, baru sang juru yang diselamatin sama Yusuf itu baru ingat 2 tahun yang lalu ada yang nolongin dia. Bayangin, itu berarti dilupain lagi 2 tahun. Abis nolong orang, pikir bakal, oh this is breakthrough, gue udah siap nih.
Ini orang bakal bantu keluar gue dari penjara nih. Enggak dong, dilupain 2 tahun lagi. Bayangin tuh. Ya orang ini benar-benar dealing with kekecewaan, pengkhianatan, fitnah. Tapi dia terus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia terus produktif, dia tetap berintegritas. Dan akhirnya benar, Firaun punya mimpi, nggak ada yang bisa ngertiin. Akhirnya orang ini bilang 2 tahun yang lalu ada orang yang bantu gue keluar, dia ngertiin mimpi. Firaun bilang, panggil dia. Dan akhirnya Yusuf, nggak tahu kenapa, dari paling bawah strata sosial di Mesir, langsung naik di hadapan presiden Mesir saat itu, kalau bisa dibilang. Yaitu Firaun. Ya, Mesir 1 berarti. Bukan RI 1, kalau RI 1 Jokowi. Mesir 1, dia langsung bayangin dari paling bawah langsung naik ke paling atas dengan cara yang aneh. Dan akhirnya Firaun ceritain dia punya mimpi, baru Yusuf artiin mimpinya. Terus dengan dia bilang bahwa bukan saya yang bisa ngartiin mimpi, tapi Tuhan. Tuhan yang memberitahukan artinya. Dan akhirnya idenya dia dipandang baik. Dan akhirnya kita tahu berakhir yang di pasal 41 tadi, ya tentang satu kreativitas dari sorga yang gue yakin kemungkinan besar ya di sepanjang sejarah kalau dilihat tahunnya, kemungkinan besar Yusuf orang pertama yang mengajarkan nabung, kemungkinan besar ya, karena ketika dia kasih ide bahwa gini loh, nanti ada masa kelimpahan nih Firaun, oke, sekarang aja ya, jadi gini, pas masa kelimpahan disisihkan, jangan dipakai semua ya, nanti pas masa kesulitan yang disisihkan itu nanti mencukupkan kita pada saat itu. Dan ide itu dipandang one of a kind. Belum pernah ada orang sepinter dia dianggapnya. Dan begitu dipenuhi roh Tuhan. Firaun loh yang ngomong, orang kafir, yang nyembah dewa dan dewi, nyembah matahari. Ya, dia bisa bilang bahwa Yusuf dipenuhi roh Tuhan. Unik. Dia dianggapnya kayak orang sakti. Bijaksana dan sakti. Dia bilang gak ada orang lebih pandai dari lu. Dan segitu dipenuhi roh Tuhan. Ya udah gini aja deh, gimana lu yang jalanin aja kalau gitu. Ya, akhirnya benar ide dipandang baik. Dan itu benar, itu pertama kali nampaknya ada yang namanya menabung. Dan mau tahu berasal dari mana hikmatnya? Dari sepanjang hidupnya kita tahu ya bahwa Tuhan beserta dia, dan segala sesuatu yang Yusuf kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan gue berdoa sungguh-sungguh. Ya di momen kayak gini jadi pembuktian buat kita apakah kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Karena problem untuk kita bertumbuh dan berbuah bukan terletak di bertekad. Beberapa kita sangat bertekad, punya niat yang baik, tapi problemnya bukan kurang bertekad. Tekad aja nggak cukup. Kita masalahnya kurang melekat. Ya, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Ya, maka kamu akan berbuah banyak lagi. Ya, karena di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi di momen kayak gini, di tengah keterbatasan kita, membatasi, kita terbatas, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemuan, nggak bisa ngumpul rame-rame, saat yang paling bagus untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Ya, karena selama ini kan kita nggak punya hubungan yang real sama Tuhan, karena aduh Tuhan, sorry gue sibuk banget nih, gila sibuk banget. Gue mesti rapat ini, rapat senat, mesti rapat gereja, mesti latihan, mesti ngerjain tugas di rumah teman, mesti latihan basket. Terlalu sibuk buat Tuhan. Ya kan? Jadi sekarang jadi bikin gak sibuk. Tuhan mengkondisikan kita untuk gak sibuk sehingga kita bisa produktif. Karena sibuk bukan berarti produktif. Ya, Marta di Lukas 10 dikecam sama Yesus, diomelin, lu tuh sibuk banget deh. Ya. Kau mengkhawatirkan dirimu dengan banyak perkara, tapi Maria mengambil bagian yang terpenting dan terbaik yang mestinya kamu juga memiliki. Bagian terpenting dan terbaik apa ya, kayak gini. Ini apa yang kalian putuskan untuk lakukan, house of prayer, putuskan untuk lakukan, untuk ngumpul. Ya, untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kita di musim seperti ini. Ya, mungkin ini bukan musim di mana kita di pasal 41, mungkin ini masih pasal 39. Bisa jadi di ayat 3 atau di ayat 23. Ya, yang jelas kalian lagi nggak di rumah berarti kan. Ini kan lagi kuliah. Dia kalau lihat fase hidupnya ya berarti udah mulai ke negeri orang. Maksudnya kalau di situ di negeri orang, di provinsi lain kuliah, ambil ini di sini. Ya, sebenarnya aslinya dari mana yang kayak gitu. Jadi kita di fase ayat 3. Ya, atau mungkin nanti lebih jauh lagi bisa di ayat 23, tapi yang jelas belum pasal 41. Ya, kita prepare di musim yang ini, kita prepare untuk musim yang akan datang. Tapi yang pasti apapun yang tanganmu kerjakan, temukan untuk kerjakan dengan segenap kekuatanmu, kata Salomo. Rasul Paulus bilang, kerjakan semuanya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan.
untuk manusia, dan Kejadian 39 bilang, maka apapun yang dikerjakan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Dan that's my prayer. Itu doa gue. Ya, produktivitas berkaitan sama kemelekatan, keintiman kita sama Tuhan. Ya, karena pohon yang buruk nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi di momen kayak gini, biar tekanan justru mengeluarkan yang terbaik dari kita. Ya, gue punya banyak teman reguler artis, artinya seniman, musisi. Semuanya kan panggung dibatalin, semua acara gig dibatalin semua. Ya, berapa mereka akhirnya bikin usaha kecil-kecilan lah, bikin kue kering atau apa yang gitu-gitu, bikin sambal apa gitu dijual-jualin, dan ternyata laku, dan mereka juga kaget, gila ternyata gue bisa bikin kue, kata dia, gue nggak tahu gue bisa bikin kue. Ya, jadi di momen kayak gini, kadang di dalam tekanan nih kita baru tahu potensi-potensi yang ada di dalam tuh sebenarnya apa sih. Ya, aku tutup dengan ini, sebuah sponge busa itu baru ketahuan dalamnya ada sabun atau enggak ketika dia ditekan. Ketika ditekan keluar dalamnya. Oke, kalau nggak ditekan nggak kelihatan nih. Kadang kelihatannya masih baru. Wow, ini belum pernah dipakai nih. Tapi ntar dulu, tekan dulu. Kalau tekan ada sabunnya berarti udah pernah dipakai sebelumnya. Oke. Jadi sekarang ketika kita tertekan kayak gini, oke, ditekan dari segala arah dalam kondisi khususnya. Yang keluar tuh apa? Ucapan syukur, integritas, kreativitas, atau yang keluar sungut-sungut, ya, menyalahkan Tuhan, kecewa, ketakutan, tergantung. Makanya apa? Tergantung kita intim sama siapa dulu. Ya, kita melekatnya sama siapa yang kita andalkan dalam hidup ini, dan gue berdoa biar jawabannya adalah Yesus. Ya kan? Nggak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Dia nggak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, dan nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Dan gue berharap teman-teman dari di sini, sekitar 37-an orang ada di sini, karena percaya. Ingat, bagi yang percaya nggak ada yang mustahil. And I hope you believe what I just said to you. Yang gue bagikan, gue berharap lo percaya, karena modal kita cuma percaya dong, sama melekat. Ya, be productive in this crisis. God bless. Ya, terima kasih Kak Kristo sudah sharingnya, sangat memberkati teman-teman. Yang terpenting di sini benar kata Kak Kristo tadi ya. Maksudnya permasalahannya bukan di tekad tapi yang di melekat. Karena kalau kita nggak melekat ya kita nggak akan pernah bisa ngerti musim ini juga ya Kak ya. Ya, kita akan cenderung bingung, ragu, bahkan tadi cenderung curiga sama Tuhan. Nih Tuhan mau ngapain sih? Jangan-jangan Dia marah nih sama gue, atau apa gue kena azab kali ya, yang gitu-gitu. Jadi kayak kita malah jadi asumsi yang aneh-aneh gitu. Maksudnya enggak, Tuhan itu agama lain kalau itu bukan agama kita. Tuhan kita nggak kayak gitu. Ya, Tuhan kita mengizinkan juga seringkali dalam hidup kesulitan, tapi itu untuk membawa kita naik kelas. Bahasa Alkitabnya bukan pencobaan tapi ujian. Ya, pencobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan, tapi ujian itu selalu harus ditempuh untuk naik kelas. Ya, jadi harus belajar dipercaya bahwa Tuhan tuh pengen kita naik kelas, anak-anaknya, dan gue percaya ini musim ini lah sebuah ujian itu untuk nanti di next season kita bisa dipercaya lebih besar lagi atau enggak nih. Ya, jadi gue berdoa biar semua teman-teman bisa tetap setia sih. Siap. Ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mungkin mau tanya sama Kak Kristo, atau mungkin lagi sedang ada pergumulan, dan teman-teman mungkin lagi bingung juga di musim ini, bukan hanya di pandemi COVID ya teman-teman. Jadi masalah itu buat aku bukan hanya di COVID-nya juga, tapi mungkin ada di keluarga, di kampus, dimanapun teman-teman mungkin bisa tanya sama Kak Kristo. Aku batasin ada cuma 5 pertanyaan aja teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buka mute-nya kalau ada yang mau tanya, atau bisa di chat juga. Ya, gimana? Kalau yang berbau tanya nih Kak. Silakan. Kalau berbau curhat bisa langsung DM loh di Instagram. It's okay. Gue juga lagi nggak ada semua, maksudnya pelayanan dibatalin semua kan, dalam dan luar negeri. Jadi dalam dan luar kota. Jadi emang kalau orang ada yang ngeluh, wah gue baru di PHK Kak, gini-gini, gue nggak ada pemasukan 2,5 bulan ini. Sama bro. Gue udah full time dari 2015. Gue juga sama, ngalamin juga kita. Ya, kita di beda-beda perahu tapi semua ngalamin badai yang sama, gelombang yang sama. Jadi
percayalah kalau Tuhan bantu gua, Tuhan pasti juga cukupkan lah buat semua yang lain. Kalau yang berbau curhat bisa DM, jangan segan. Kalau ini mungkin yang berbau yang lebih umum lah mungkin. Silakan bro kalau ada yang bisa dibacain. Ya, ini ada yang tanya nih Kak dari Levita. Ya. Pertanyaannya, kalau kitanya sudah positif dan sudah berusaha produktif, tapi sekeliling kita nggak mendukung, lalu gimana respon kita seharusnya? Mau ngelawan salah, didiemin, nyesek sendiri. Maksudnya gimana? Secara spesifik maksudnya lingkungan nggak mendukung itu gimana? Karena gini, kalau kita lihat kisah Yusuf, dia nggak punya dukungan sama sekali di sekeliling dia. Paling dekat itu cuma atasan yang mempercayakan, kepercayaan yang terlalu besar. Ingat di rumah, dia cuma punya papahnya doang, yang di timnya dia. Sisanya pada ngiri semua. Ya, di rumah orang juga gitu. Yang dia punya cuma bosnya, istri bosnya malah pengen ngejatuhin dia, malah fitnah dia. Nggak ada dukungan sama sekali di sekeliling. Di penjara apalagi. Ya, jadi sekali lagi, kalau ini kan konektivitas yang di dalam ya, nggak ada urusan sama yang di sekeliling. Kalau gue gini, gue belajar untuk melakukan yang terbaik, walaupun di sekeliling nggak menghargai misalnya. Ya, nggak menghargai, kayak nggak ngerasa diuntungkan, atau bersungut-sungut, atau malah berusaha ngejatuhin kita. Gue nggak terlalu peduli, karena ini respon pribadi gue sama Tuhan. Tapi karena Tuhan udah terlalu baik sama saya akan melakukan yang terbaik. Ya, jadi penilaian sekeliling saya nggak terlalu perhatiin sebenarnya. Karena kalau dibicara penilaian, ada aja orang yang kita udah melakukan yang terbaik nih, dia tetap nggak puas gitu. Ada juga. Nah, yang kayak gitu bisa bikin ngedown kalau terlalu diperhatiin. Tapi kita yang paling tahu nih, sudah sebatas apa kita memberikan yang terbaik. Makanya gue nggak tahu nih, lingkungannya nggak mendukung tuh seperti apa bentuknya. Karena ketika kita jadi berkat buat sekeliling kita, biasanya sekeliling kita pasti terberkati kan. Pada ada sukacita, kecuali yang ngiri. Biasanya cuma yang ngiri doang biasanya yang nggak mendukung. Gitu loh. Karena dia nggak suka ngeliat kita tuh jadi dipuji-puji orang gitu, di kayak wah hebat ya, thank you ya bro. Dia nggak suka kalau kita digitu-gituin. Oke, gue nggak ngerti lingkungan yang nggak mendukung tuh maksudnya seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih spesifik gitu. Lanjut lagi nih Kak, ditanyanya itu lingkungan yang nggak mendukung tuh orang-orang yang ada di rumah Kak. Maksudnya nggak mendukung seperti apa? Misalnya kamu bersihin rumah lagi ngepel gitu, tiba-tiba kayak lu ngepel ngapain sih kayak pembantu gitu, atau gimana? Gue nggak ngerti. Yang lebih realnya tuh gimana? Lu melakukan sesuatu yang baik tapi nggak didukung tuh seperti apa? Gue nggak ngerti. Ya mungkin Levita bisa nambahin detailnya ya permasalahan. Mungkin langsung detailnya aja ya Kak ya. Contoh detailnya, it's okay. Kalau mau DM, kalau perempuan aku pasti lempar ke istriku. Jadi kalau laki-laki ke aku, ini masalah etis atau masalah etika hamba Tuhan, karena saya udah menikah laki-laki. Jadi jangan segan, maksudnya gue juga nggak ngerti detailnya gimana. Gue takutnya ini jadi ngomongin keluarga lo. Kan ini kita true worshipper bukan true gossiper gitu. Jadi kayaknya kalau ngomongin keluarga di sini nggak cocok, karena mendingan ngomongin sama keluarganya dibanding ngomongin keluargamu gitu kan. Udah waktu kita tuh kalau ada masalah kita omongin. Misalnya kita udah melakukan yang terbaik, dan ada yang nyalah ngerti, yang kita mesti ngobrol gitu loh, mah aku udah bikin ini, mah ini udah yang terbaik, emang mama pengennya gimana sih gitu loh, ini yang bisa aku lakuin, aku udah sebisa mungkin. Nah, komunikasi itu yang kadang suka nggak ada di keluarga dan seringkali jadi salah ngerti gitu loh. Makanya gue nggak tahu nih detailnya gimana, jadi gue rasa jangan ngomongin keluarga lo di sini juga, kasihan mereka ya, ntar kupingnya ada yang gatel ya. Jadi secara garis besar aja tadi, secara apa nilai aja yang besar secara umum gue kasihnya. Gue nggak tahu detailnya kayak gimana ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, next. Oke, ini ada lagi pertanyaan kedua Kak dari Elizabeth Rizka. Ya. Kak, gimana cara bawa teman-teman yang beda budaya atau yang sudah kebawa arus padahal mereka Kristen? Mungkin kayak pertanyaannya lebih anak-anak yang mungkin cinta sama dunia dan dirinya sendiri gitu Kak. Tapi mereka nggak mengirimkan firman Tuhan dan jadi teladan seorang anak Tuhan gitu Kak. Yang bisa kita lakukan kan cuman selalu berupaya menjadi menjadi teladan kitanya. Jadi dimulai selalu dari kita sih. Kita nggak pernah bisa. Kita hanya bisa menginspirasi orang lain. Itu yang mesti kita pahami. Ya, kita nggak bisa mengatur mereka mesti kayak gimana. Responnya mereka itu ya mereka sendiri yang punya. Kita nggak bisa atur responnya, tapi kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai seperti Yesus yang mereka bisa lihat lah, gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan selalu itu, ya, untuk menjadi teladan. Makanya nasihat Rasul Paulus ke Timotius kan juga gitu.
Jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dalam semuanya. Ya, jadi yang kita bisa lakukan cuma itu doang. Kita memberikan teladan anak Tuhan tuh mestinya kayak gimana sih? Ya dibanding kita sibuk mengkritik kayak anak Tuhan jangan gitu dong, gitu. Mendingan lebih powerful kalau kita contohin. Ya gue belajar gitu. Kalau dulu gue orangnya kritikus banget. Kalau ada yang salah gue langsung kayak, "Wih, nggak boleh gini loh." Jadi mirip ahli Taurat jadi larinya. Kita cuman selalu nyala-nyalain orang, nyari kesalahan, tapi kita nggak pernah memberikan teladan. Kalau kita memberikan teladan, gue rasa lama-lama orang juga ngikutin. Ya, ini yang gue belajar tentunya secara bertahun-tahun dari jadi public figure di Instagram. Ini yang gue belajar. Oke, kalau gue cuman kerjaannya nyinyir, bikin postingan-postingan satir dari hamba-hamba Tuhan yang gue ngeliat banyak kesalahannya, gue cuman sibuk mengkritisi teologi-teologi yang salah, gue tahu gue akan nggak jadi berkat gitu lama-lama. Akhirnya malah jadi kayak orang yang tadi, kayak jangan gini dong, mestinya gini loh, gitu-gitu. Ya mendingan gue jadi teladan aja. Ya gue bagiin firman, gue hidupin, gue taruh kehidupan keluarga gue di hadapan semua orang, nih loh keluarga gue kayak gini loh, nggak sempurna tapi kita lagi belajar. Ya gini loh jadi ayah, gini loh jadi suami, gini loh jadi pendeta, gini loh jadi kakak, gini loh jadi public figure, gini loh jadi kita sibuk aja menjadi teladan. Ya, dan karena itu karena yang namanya menginspirasi itu kita nggak bisa pakai manipulasi, ini sesuatu yang natural. Ya kalau orang terberkati sama hidup kita, mereka akan terinspirasi. Itu dia. Jadi kita mendingan sibuk menjadi teladan aja, ya daripada sibuk mengkritisi, gitu loh. Jadi buat gue sebagai orang yang sangat kritis dan punya kecenderungan untuk satir, gue banyak bertobat dari tingkah laku itu karena gue tau nggak efektif. Mendingan gue jadi teladan dibanding cuman sibuk nyari-nyari kesalahan dan berusaha benerin orang, gitu. Kalau gue sih lebih pilih itu. Oke. Ini Priska nambah pertanyaan lagi Kak, boleh ya Kak ya? Bebas lah. Di topik ini harus kita dalemin dari kitab mana Kak yang bisa nambah pengetahuan dari Alkitab. Ini maksudnya topik temanya atau gimana nih Pris? Kisah di Alkitab hampir sama ya, gini-gini semua. Semuanya tentang orang yang dekat sama Tuhannya, perjalanan tiap orang bersama Tuhannya. Ya, dan kekuatan mereka berasal dari penyertaan Tuhan. Semuanya kisah Alkitab tuh benang merahnya itu doang sebenarnya kalau diperhatiin. Ya enggak, dari kitab mana aja lu mulai pasti rata-rata kisahnya seperti itu. Ya perjalanan Musa lah, perjalanannya Yusuf lah, nanti Timotius lah di situ. Terus Rasul Paulus juga sepanjang perjalanan pelayanannya juga gitu. Ya jadi Petrus misalnya, semuanya dari sana arahnya. Semuanya benar-benar karena Tuhan tuh beserta mereka. Jadi nggak ada benang merah yang berbeda di setiap kisah manapun, sederhana. Tapi gue selalu pakai Yusuf karena Yusuf itu kan perjalanannya tuh lengkap gitu dari awal hidup, dari di rumah jadi anak kecil sampai dia mati di pasal 50 dari Kejadian. Jadi karena secara garis besar bisa dilihat, jadi kita belajar, kalau gue ketika belajar kisah Yusuf, gue belajar untuk melihat hidup gue tuh jangan per bagian gitu. Belajar ngeliat bahwa ini tuh cuma satu bagian kecil dari keseluruhan hidup gue. Jadi gue coba tariknya tuh dari big picture-nya gitu. Soalnya kalau kita perhatiin cuma detail-detail kecil itu cenderung mudah kecewa pasti, mudah putus asa. Ya, tapi coba tarik big picture-nya, sadar bahwa ini belum akhirnya gitu. Ini masih di tengah jalan. Kalau film tuh ini masih tengah filmnya, belum sampai ujung gitu. Jadi jangan ini dulu. Kalau pertandingan bola tuh, ini masih setengah babak gitu, masih ada setengah lagi. Jadi jangan kayak wah, udah ketinggalan 3-1 nih, pasti nggak juara nih kita, atau kayak nggak selalu. Ya, sebelum prit, sebelum kita pulang dan Tuhan Yesus datang masih ada harapan gitu. Jadi kisah Yusuf tuh ngajarin aku untuk nggak ngelihat hidup tuh cuman perbagian. Kalau nggak kita cuman sibuk tadi menyalahkan keadaan, marah sama Tuhan, kecewa, meragukan Tuhan, terus kayak kenapa sih mesti kayak gini gitu ya, kenapa sih mesti kayak gitu. Itu kalau kita lihat hidup cuma sebagian kecil, tapi kalau kita tarik ke big picture-nya, kita akan bisa lihat dari sudut pandang sedikit banyak sudut pandangnya sorga lah ketika ngelihat kita gitu sih. Jadi ya paling tepat ya kisah Yusuf sebenarnya kalau kayak gini. Salah satu yang aku suka ya kisah Yusuf gitu sih. Oke Kak. Terus ini ada yang personal chat aku Kak lewat WhatsApp, dia tanya kayak gini, Kak gimana caranya kita kan lagi sibuk di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Yep.
Nah, di posisi setelah biasanya dia cerita tentang ibadah offline. Jadi, gimana caranya membangun teman-teman PMK, terutama yang mahasiswa baru yang sulit untuk diajak PMK, Kak. eh Jangan sibuk di yang sulit diajak, ajak yang lain. Ya, Tuhan Yesus ngajarin sesuatu yang menarik. Dia bilang kalau orang nggak mau ikut, kebaskan debu, ya terus jalan ke kota yang lain. Kan Yesus bilang gitu sama murid-muridnya. Ada kota-kota yang nggak mau menerima. Kata Yesus, sudah lu nggak usah kecil hati, nggak usah uring-uringan, nggak usah di situ terus. Ya udah, katakan shalom. Ya, kebaskan debu di kakimu, terus cari lagi kota yang lain, cari lagi orang-orang yang lain, cari yang mau. Kita belajar harus fokus sama yang mau dulu. Jangan cuma sibuk menyesali kok nggak ada yang ini nih, kayaknya pada males-malesan. Ya lu yang semangat, lu yang jalanin. It's okay. Ya, jadi jangan sampai lu putus asa karena responnya orang. Jangan, kita tetap lakukan, kita tetap jalankan bahkan ketika nggak ada siapa-siapa. Itu namanya integritas. Ya, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ya, apalagi pelayanan ya, pelayanan tetap jalan bahkan ketika lagi nggak ada yang dilayani. Karena pada akhirnya kita melayani siapa coba? Tuhan kan? Ya, pada akhirnya kita melayani Tuhan. Ya, kita tetap nyembah bahkan ketika lagi nggak ada Google Meet seperti ini. Gue yakin Daniel pasti tetap nyembah Tuhan juga. Walaupun lagi nggak ada siapapun yang lihat. Kayak tadi kan lagi disorot kamera gitu kan. Nggak, gue yakin lo akan tetap lakukan itu bahkan ketika lagi nggak ada siapa-siapa. Dan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat selalu yang tersembunyi. Ya. Jadi kita nggak terlalu sibuk sama yang nggak niat. Ya, kita cari yang niat. Karena pasti ada yang niat. Mungkin nggak mayoritas, tapi ada. Ya, jadi daripada sibuk berkecil hati, kita tetap berdoa, kita ajakin tetap berdoa. Kalau dia belum mau, kita cari yang lain. Ya kita jalanin sama yang mau aja dulu. Ya. Ya, Nanti benar, apalagi benar. pas sudah balik kita bisa ketemuan di gedung, kita ketemuan di satu tempat tertentu. Nanti orang bilang kan, oh nanti kebiasaan ibadah online, nanti pas udah bisa gereja pada onlinean doang. Gue bilang, ya udah kalau nggak niat mah nggak usah. Ya kan, ini justru saatnya penyaringan, mana yang niat, mana yang enggak, mana yang Kristen beneran, mana yang merindukan, mana yang membutuhkan komunitas, mana yang enggak. Ya kalau nggak butuh, Yehude, kita menyembah Yesus yang disebut sebagai singa dari Yehuda. Kalau dia nggak mau, Yehuda, bodoh amat. Maksudnya jangan pusing. Ya kita fokus sama yang mau aja. Kalau nggak mau, Yehuda, Yehuda, ya Yehuda. Oke. Oke, Kak. Terus nih ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Hiskia. Nah, tadi kan udah gue jawab tuh pertanyaan. Ya kan di tengah di momen kayak gini putus asa dan segala macam, sekali lagi kita mesti ngelihatnya, jangan ngelihatnya sebagai satu bagian doang. Ini cuma bagian dari satu perjalanan panjang. Ya, this too shall pass. Ini pasti akan lalu juga. Ya, lu belum sampai level kayak gini kan, udah nggak makan 3 hari, terus udah setengah sekarat nih sekarang nih, sambil Google Meet sambil sekarat, belum kan? Jadi jangan bilang ini udah akhirnya. Ya, asa itu boleh putus kalau lu nggak taruh pengharapan lu pada Yesus. Karena Yesus itu pengharapan yang pasti. Kita nggak mungkin putus asa. Ya, kalau kita pengharapannya ditaruh sama Yesus. Kalau ditaruh sama yang lain bisa putus asa. Ya, ditaruh sama tabungan misalnya. Waduh, 2,5 bulan nggak ada pemasukan. Cicilan jalan terus, tagihan jalan terus. Uring-uringan pasti. Cuman puji Tuhannya apa pengharapan gue nggak gue taruh di nominal duit gue di bank. Gue taruh pengharapan gue di Tuhan Yesus. Gue tahu kalau gue hamba Tuhan, Tuhan akan punya segala cara untuk mempertahankan gue tetap hidup kalau dia masih mau gue hidup dan berkarya dan melayani. Ya, when there is vision, there will be provision. Kalau ada visi pasti ada penyediaan. Ya, jadi belajar untuk melihat hidup ini bukan perbagian, tapi secara keseluruhan. Coba lihat. Ya, dan punya mental sederhana aja. Kalau emang Tuhan masih pengen saya hidup, dia pasti akan pertahankan saya hidup dengan cara apapun. Dan kalaupun saya masih hidup, ini bagian saya. Ya kata Paulus, kalau saya masih hidup, yaitu memberi buah, dia bilang. Nggak ada pilihan lain. Ya, terus berbuah sampai udah nggak mampu lagi. Kemarin penulis lagu yang dia bilang lagu tentang itu tuh apa? Selama masih kuat, selama masih bisa, selama masih hidup, biar kita jadi berkat. Dia kan baru meninggal belum lama tuh, berapa minggu lalu kalau salah. Ya, dan itu lagu sangat memberkati gue. Ya, selama masih hidup, selama masih mampu, selama masih bisa, kita harus jadi berkat, dan itu benar. Jadi daripada sibuk dengan, karena gini, keputusasaan tuh bisa bikin kita sibuk. Ya, daripada kayak gitu, mendingan kita tadi pilih untuk kayak gini, berkomunitas, menyembah Tuhan. Dan kekuatan kita kadang terletak ketika kita berlutut. Ketika udah nggak kuat berdiri, kita berlutut, dan ternyata
di dalam berlutut itu kekuatan kita. Itu yang unik dari kekristenan kan. Dalam kelemahanku, kuasamu malah nyata justru. Ya dalam kekuatanku biasanya kuasamu nggak terlalu kelihatan karena aku nggak bisa bedain nih kuasa Tuhan apa kehebatan gue sendiri kan gitu. Tapi dalam kelemahan gini justru kita jadi tahu nih yang membuat kita tetap berpengharapan, kita tetap kuat, tetap tabah, tetap sabar. Ya, karena ternyata emang kita menyadari bahwa Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Itu sih, makanya tadi yang gue bilang kayaknya gue udah jawab. Karena emang yang dari tadi kita ceritain ya ini sebenarnya. Gimana bisa produktif dalam masa krisis seperti ini. Gitu bro. Siap Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak dari Banana. Set. Pastor, saya sudah taat teduh, tapi terkadang saya hampa, Pastor. Apakah itu tanda-tanda tidak melekat pada Tuhan, Pastor? Pastinya lah. Kalau melekat masa hampa. Hampa itu artinya kosong. Kosong berarti nggak ada yang ngisi. Ya, masa Tuhan di dalam kita kosong? Tuhan di dalam kita, dia bilang kita akan penuh kan? Ingat nggak sama perempuan yang di sumur Samaria atau perempuan Samaria tuh? Ya kan? Dia udah coba 5 kali hubungan sama 5 laki-laki, tapi nggak ada yang berhasil. Dia pikir soalnya kekosongan hidupnya itu harus dipenuhi sama jodoh. Dia kira tuh. Jadi udah 5 laki-laki tuh, nggak ada yang bisa, nggak ada yang memenuhi, dia masih kosong juga. Makanya Yesus bilang, apa coba panggil suamimu? Nggak ada. Kata dia, emang iya, lu udah 5 kali membangun hubungan, dan nggak ada yang suami lu, dan nggak ada juga yang bisa memenuhi kekosongan itu kan. Kata Yesus, ya udah gini, saya punya air yang kalau kamu minum, kamu nggak haus lagi. Ya bahkan bukan cuman kamu nggak haus lagi, bukan cuman kehausanmu yang akan dipuaskan, tapi apa? Air itu akan jadi seperti aliran air hidup sehingga kamu akan jadi mata air, seperti kayak mata air dari dalam kamu tuh akan mengalir keluar, memberkati orang-orang yang lain. Itu lawannya apa itu? Ya, melimpah itu lawannya apa? Lawannya hampa kan. Melimpah itu sesuatu yang keluar karena saking memenuhinya. Ya, makanya kehampaan itu tadi bisa jadi indikasi paling jelas bahwa kita itu benar-benar nggak connected. Gimana caranya ya, persekutuan-persekutuan kayak gini mestinya benar-benar diseriusin gitu loh. Kita mesti benar-benar baca kitab tiap hari, hidup dalam doa, ya terus dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan itu cara satu-satunya. Kata Yesus bilang, barang siapa letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, ya jiwamu akan menemukan ketenangan. Pikul aku yang kupasang karena bebannya ringan. Ya, karena beban udah dipikul sama Yesus, tapi ada peraturan artinya, dan taat sama Tuhan pasti jauh lebih baik daripada ngelawan Tuhan atau lari dari Tuhan, apalagi kecewa. Gue selalu bilang sama orang yang mau kecewa, mau tinggalin Tuhan, gue bilang ya udah gini aja deh, oke lu boleh tinggalin Tuhan, tapi udah tahu belum mau kemana? Saya bilang. Aku selalu nanya gitu. Kalau belum tahu jangan tinggalin, ngapain? Kan lu belum tahu juga mau kemana. Ya kan? Lagian emang ada yang lebih jelas dari dia, saya bilang. Yang lebih mahal banyak, yang lebih jelas nggak ada, saya bilang. Yang mendingan kalau belum ada yang jelas tuh mau pergi sewa, coba kemana dulu gitu, pastiin. Kalau belum ada ya jangan tinggalin dia yang tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, itu sih. Ya, hampa itu benar-benar mesti diisi, dan nggak ada yang bisa mengisi kekosongan itu selain Yesus sendiri. Itu sih. Ya, benar-benar. Ya. Mantap, Kak. Ini mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Terakhir tuh kayaknya, ya. Udah lebih dari 5 tuh tadi tuh. Kan 5 jadinya. Enggak sih, soalnya gue setiap jam 9 malam ada mesbah keluarga tiap hari sejak pandemi. Jadi ini udah hampir 2,5 bulan kita. Jadi emang, tapi ini udah lewat dikit, oke lah. Santai kok, kan di rumah. Cuman ya apa sih, oke. Ini saat terakhir. Ini Kak ada ya teman-teman, kalau nggak ada aku bacakan di WA aku. Jadi gini Kak, ini ada yang tanya nih, Kak ini kan lagi musim pandemi COVID-19 dan kita sering banget kumpul sama keluarga. Nah, gimana caranya membangun komunikasi dengan keluarga, karena aku dan keluargaku itu adalah salah satu keluarga yang anggotanya kaku semua, Kak. Kaku semua? Iya. Coba dipijit dulu mungkin biar nggak kaku. Coba cari satu yang kira-kira mukanya lagi nggak terlalu singit gitu, kita coba pijit-pijit pelan gitu lah. Masa nggak tahu cara ngerayu keluarga sendiri, pasti bisa lah. Ya adek misalnya kaku, ya kita beliin es krim kayak biar dia nggak kaku, ya kan, apa kayak pokoknya kita pasti yang paling tahu. Gini, gue selalu paling bingung ke orang nanya ke gue tentang keluarganya dia, karena dia yang paling tahu mestinya. Apalagi kayak gini kan, ya orang pasti harus kenal bapaknya kayak gimana, mamanya kayak gimana. Bapak gue galak Kak, ya udah jangan mulai sama yang galak deh, ya jangan mulai sama yang senggol bacok modenya, mulai sama yang
lebih lembut, lebih yang santai gitu loh. Kan nggak mungkin semuanya kaku terus kayak keluarga zombie kan, nggak mungkin semuanya kalau disenggol pengen digigit kan nggak mungkin. Itu bukan keluarga gorila aja nggak segitunya gitu. Maksudnya kita pasti tahulah cara paling bagus ngedeketinnya tuh kapan, dengan cara apa. Ya, pinter-pinter ngerayu lah. Tapi ini ngerayunya kan bukan manipulatif kan. Ini kan untuk tujuan yang ilahi, yaitu pemulihan di keluarga. Nah, ini Tuhan Tuhan rumahkan kita nih 2,5 bulan ini dengan tujuan itu soalnya. Karena banyak orang, soalnya sorry ya, dalam pelayanan ini yang gue perhatiin, banyak orang, nggak sedikit, khususnya anak muda ya, yang jago kebaktian, tapi di rumahnya nggak jadi anak yang berbakti. Dan itu nyebelin banget. Itu nyebelin banget. Gue paling capek ribut sama orang tua yang bilang kayak, ketika, Kak, gue nggak boleh pelayanan Kak minggu ini. Hah, nggak boleh pelayanan? Iya nih, nyokap gue nggak ngizinin, bokap gue parah banget nggak ngizinin gini-gini. Kenapa lu? Yaudah coba Kak ke rumah deh Kak, mintain izin gitu. Maksudnya kita udah latihan, aku udah tinggal main dong, main drum kan, misalnya atau apa gitu. Akhirnya gue ke rumahnya, terus dari jauh bapaknya udah kayak, oh ini Kristo nih, tuh suruh belajar tuh, si males. Jadi gue belum ngobrol sama bapaknya, belum ngerayu, bapaknya udah ngasih tahu kenapa bapaknya nggak ngizinin pelayanan. Karena anaknya pun nggak melihatkan tanda-tanda yang baik di akademi, ya di kepedulian sama keluarga, rajin di rumah tuh enggak, cuman jago kebaktian aja, jago pelayanan, dan itu selalu paling sedih gue kalau denger kayak begitu. Ya, dan ini gue tahu Tuhan izinkan ini terjadi, yang pemulihan pertama tuh pasti di keluarga dulu kan, Yerusalem dulu. Dan gue tadi mungkin pertanyaannya nggak kejawab, tapi emang yang gue tahu jawabannya sebenarnya lu, bukan gue. Oke, jawabannya lu tuh benar-benar harus bawa hadirat Tuhan di rumah lu sendiri. Ya, dan caranya deketinnya gimana, semuanya kaku, ya pasti lu yang paling tahu lah. Dia paling sukanya tuh apa sih? Ya, pijit-pijit kecil lah, biar nggak kaku, ya kan, biar lemas gitu loh, dipijit-pijit dikit. Lemesin aja ya, Kak. Oke, betul. Oke, terima kasih Kak Kristo buat malam hari ini, sudah banyak memberkati teman-teman dari UHOP University of Player. Semoga kapan-kapan Kakak bisa ngisi sini lagi ya Kak ya. Amin, siap. Unlimited Fire aja jadi online bro. Siap-siap Kak. Terima kasih. Semuanya jadi pindah online dulu sekarang. Lebih enak gini Kak online, karena jadwal Kak Kristo sibuk sekali. Iya sih. Biasanya kan kita setahun sekali kan ngumpul di US tuh di Holy Stadium, berapa ribu orang gitu kan, kangen-kangenan. Cuman ya sekarang baru bisanya online, ya kita ikutin aja lah arahannya Tuhan. Siap. Nampaknya kita dibutuhkan pertama, memang secara desperately dibutuhkan emang di rumah nampaknya. Ya, untuk bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah, jadi produktif di rumah. Gitu sih. Benar banget. Ya. Oke. Kristo, thank you dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kita kabar-kabar lagi. God bless you all. God bless you, bye. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Ketemu lagi besok Selasa, kita akan ada UHOP lagi. Kita juga masih tetap kedatangan seorang yang spesial lagi, tapi bukan Kak Kristo ya. Nggak ketinggalan memberkati teman-teman semua. Oke, Selasa, sampai jumpa hari Selasa tanggal 2 Juli. Jam 4 sore. Vira jam 4 sore ya, Vira? Vira mana Vira? Jam 4 sore ya, Vira ya? Oke, guys. Terima kasih. Buat teman-teman yang masih mau sharing, nanti bisa PC Mas Daniel. Ya, nanti kalau sharing sama Kak Kristo juga bisa langsung DM. Thank you, guys. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, guys. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Asia. Misalnya saya kira iki panitia, aku melu nimbrung. Yusuf. Luar biasa sekali malam ini. Biasa sekali, luar biasa. Selasa skip pada Selasa loh. Emang bisa Selasa.
selalu spesial. Baby no besok Selasa ke apa pembicaraannya guys? Raditya Tunggu Aloan. aja, surprise tuh ya. Raditya Aloan atau Yiri Patina Sarani atau Levita Laudate. Makasih semua. Ditunggu besok Selasa. Asik aku OTW. Tuhan memberkati. Udah ya. Dah.